Sup coy, balik lagi dengerin bacotan merdu dari anime. Kali ini kita bakal bahas anime The Wrong Way to Use Healing Magic. Nyeritain kisah anak SMA yang gak sengaja keseret ke isekai. Ya isekai lagi. Tapi tenang, yang ini seru coy, karena kekuatan MC-nya ini tukang ngeheal. Lah apa serunya bang kalau kekuatannya ngeheal doang? Nah ini dia, nggak perlu lama-lama, kita masuk ke ceritanya aja biar kalian tahu apa yang bikin kekuatan ini istimewa. Tapi kayak biasa sebelum lanjut, kalian bisa like, komen, dan subrek channel ini biar anime bisa pakai Estes Build MM. Jangan lupa juga nih, merchandise bisa kalian check out ya, link ada di bio. Let's go. Pertimi-timi kita dikenalin sama dua anak OSIS terkenal di SMA ini. Yang cewek namanya Inukami, yang cowok namanya Kazuki. Selain karena anak OSIS, mereka ini cakep dan pinter, jadi nggak heran kalau mereka jadi idola. Tapi kalau ada anak yang terkenal, ada juga anak yang pekok. Ini dia nih anaknya, namanya Usato. Dibilang blow on kayak Mujan sih enggak, cuma ya standar aja lah. Terus waktu Usato mau pulang sekolah, di luar ternyata lagi hujan dan payungnya Usato hilang, nggak tahu dicolong sama siapa. Sebenarnya ada satu payung punya orang sih, cuma Usato kan hatinya baik kayak anime, jadi ya udahlah nunggu hujan reda aja. Malah tambah deres bejir. Terus datang nih Mbak Inukami, anak OSIS yang muncul di awal tadi. Kazuki juga ikutan datang buat minjemin payung. Soalnya sebagai anak OSIS, mereka nggak bisa nih ngebiarin anak lain kejebak hujan dan nggak bisa pulang. Weh, udah cakep baik pula ya anak OSIS di sini. Setelah basa-basi, Usato juga diajak pulang bareng nih. Mereka bertiga jalan sambil ngobrol-ngobrol tentang Inukami yang jadi idola. Udah mah cantik, pinter, jago olahraga, anggun, pokoknya perfect banget lah cewek ini. Selain obrolan santai ini, Inukami juga tanya ke Usato, dia udah nentuin masa depannya belum? Soalnya Inukami penasaran sama rencana orang lain buat masa depan. Apalagi Inukami bentar lagi lulus kan. Nah, Inukami tuh belum nentuin dia mau kemana dan apa tujuan kedepannya. Soalnya semua hal tuh bisa dilakuin sama Inukami dan malah bikin cewek ini bingung mau ngapain di masa depan. Usato jadi ngerasain apa yang dirasain sama Inukami nih. Tapi kebalikannya, karena Usato anaknya B aja, dia juga bingung mau apa di masa depan nanti. Terus tiba-tiba Inukami sama Kazuki tuh ngedenger suara lonceng gitu. Cuma Usato yang di deket mereka nggak denger apa-apa. Tahu-tahu muncul nih lingkaran sihir dan Usato juga ikutan masuk ke dalam lingkaran. Anjir, syuting isekai kah kita? Hah, isekai? 100 buat Usato karena mereka bertiga ternyata beneran teleport ke isekai. Beneran ke isekai. Malah seneng bejir. Sekarang mereka ada di kerajaan Linger. Mereka dipanggil sama raja karena dia butuh pahlawan buat ngelawan Raja Iblis. Hah? Raja Iblis? Pahlawan? Yes, mantap. Woi, jaga image woi. Tapi di sini Kazuki rada emosi coy. Udah mah tahu-tahu dipanggil tanpa izin, disuruh jadi pahlawan buat ngelawan Raja Iblis pula. Tapi Kazuki ditahan sama Usato. Belum lagi para penjaga udah siap siaga nih ngelihat Kazuki yang berani ngebentak raja. Tapi si raja yang namanya Lloyd ini justru berlutut sama mereka bertiga. Soalnya dia bener-bener butuh pahlawan buat ngelindungi kerajaan ini. Tapi Inukami penasaran nih, emang alasannya apa sih mereka dianggap pahlawan? Terus dijelasin deh sama Welsi, penyihir yang manggil mereka bertiga. Ternyata sihirnya Welsi itu bisa nemuin dan manggil pahlawan. Tandanya tuh kalau mereka ngedengar suara lonceng. Nah, waktu itu kan Inukami sama Kazuki emang denger suara lonceng tuh, tapi Usato enggak. Aslinya gue nggak diajak ya? Nah, baru pada sadar kalau Usato tuh bocah yang keseret ke isekai gegara nggak sengaja masuk ke lingkaran sihir. Abis itu mereka bertiga dibawa ke sebuah ruangan buat cek kodam. Wow, seperti anime isekai ya. Ayo dapat kekuatan apa nih Watashi? Setelah dicek, cewek ini dapat warna emas coy, punya energi yang besar banget dengan elemen petir. Kalau Kazuki dapat sihir cahaya, sihir yang langka sekaligus bisa nge-counter sihir iblis yang biasanya pakai sihir kegelapan. Tapi Kazuki agak bingung, buat apa sihir ini ya? Masa jadi lampu bohlam? Bikin laser lah. Kenapa di isekai jadi hancur gini, cok? Terakhir giliran Usato nih coy, dapat apa nih bocah yang cuma keseret doang? Ternyata Usato dapat warna hijau. Gak dijelasin sihirnya apa, tapi Welsi ini panik coy. Ikut gua sini. Welsi tahu-tahu laporan ke raja. Kenapa? Kekuatannya bagus ya? Warna hijau bang. What the fuck? Entah apa arti warna hijau ini, cuma yang pasti ini kekuatan paling langka. Raja juga bilang harus ngerahasiain hal ini dan nyuruh Usato dibawa ke tempat paling aman. Tapi tiba-tiba
Wah, orang-orang langsung pada kaget coy. Cewek ini namanya Rose, kapten unit penyembuh di kerajaan ini. Rose datang ke sini karena dengar kabar ada pahlawan yang berhasil dipanggil. Salah satunya Usato ini. Tapi raja bilang Usato cuma manusia biasa dan nggak punya kekuatan apa-apa. Jadi ya udah deh, Rose cabut dari tempat ini. Tapi warna hijau tuh apa bang? Apa? Warna hijau? Goblok! Raja langsung panik coy. Terus nyuruh Welsi buat nyelamatin Usato. Tapi Rose masih bisa ngejer dan akhirnya Usato dibawa pergi sama Kak Rose. Bentar, apa sih kekuatan Usato ini? Terus Welsi laporan ke Inukami dan Kazuki kalau Usato dibawa sama Rose. Ternyata dia diambil paksa karena Usato tuh punya elemen sihir penyembuh. Sebenarnya Usato nggak bakal kenapa-napa sih, tapi yang jadi masalah pelatihan di unit penyembuh itu ya nanti kalian lihat sendiri aja deh. Pindah ke Usato di markas unit penyembuh, Rose bakal ngenalin Usato ke anak buah yang lain. Ada anak baru nih. Siap, komandan. Nying, mukanya kayak preman semua, cowok. Kenalin anak buah Rose ini ada Tong, Gurt, Mil, Gomul, sama Alek. Kenalan yang bener woi. Kelompok apa ini bejir? 5 orang tadi itu anak buah Rose tapi nggak punya sihir penyembuh. Kita sebut aja kelompok copet. Ntar ada alasannya kenapa orang-orang ini disebut kelompok copet. Sebenarnya ada 2 orang lagi yang bisa sihir penyembuh tapi mereka nggak ada di sini. Terus mulai hari ini Usato bakal dilatih langsung sama Rose buat jadi pasukan di unit penyembuh. Oh shit, bakal mati cepet nih gua. Besok paginya Usato disamperin sama Inukami dan Kazuki yang khawatir karena anak ini tahu-tahu dibawa paksa sama Kak Rose. Mereka bertiga bakal mulai latihan nih sebagai pahlawan. Walaupun belum siap, tapi mau gimana lagi? Usato juga bakal berusaha biar dia bisa ngebantu Inukami dan Kazuki waktu lawan Raja Iblis nanti. Kazuki yang ngedengar kata-kata Usato jadi termotivator nih. Dia juga bakal berusaha biar mereka bertiga jadi pahlawan yang bisa ngalahin Raja Iblis di dunia ini. Udah selesai ngobrolnya? Gua gembleng lu hari ini. Siap Dan. Tapi sebelum mulai, Usato dikasih buku harian gitu coy, buat nulis pengalaman dan apa aja yang dia pelajari tiap hari. Hari pertama Usato disuruh ngerasain dan ngeluarin energi sihir yang ada di tubuhnya. Selain itu dia dikasih buku tentang pengetahuan di dunia ini. Jadi kerajaan Linger itu posisinya deketan sama kerajaan iblis. Dan bisa aja suatu saat mereka diserang sama para iblis. Jadi harus latihan secara ketat nih biar mereka siap kalau tahu-tahu diserang iblis. Hari kedua, mau mati gua bejir. Hari ini Usato langsung disuruh lari sampai lemes. Hari ketiga masih sama tapi porsinya ditambah dan bikin Usato dengkulnya pengkor. Siapa suruh istirahat? Lari lagi. Sembuh bejir? Ternyata pukulan tadi tuh bisa nyembuhin pegelinu dan Usato disuruh buat lari lagi setelah kakinya sembuh. Gini terus latihannya sampai hari ke-6. Waktu Usato kepleset dan rada emosi sama kejamnya latihan ini, tahu-tahu tangannya bisa ngeluarin sihir penyembuh coy. Dan di hari ke-9, walaupun sempat ragu sama sihir penyembuh, Usato sekarang bisa nyembuhin bokongnya sendiri yang berkali-kali ditendang sama Rose. Jadi walaupun kesel sama latihan macam neraka ini, Usato sadar kalau ini juga buat kebaikannya sendiri. Dan di hari-hari selanjutnya Usato mulai terbiasa nih, apalagi udah bisa nyembuhin diri sendiri. Jadi kalau capek ya tinggal sembuhin terus lanjut lari lagi. Hari ke-11 beban latihan ditambah lagi. Usato harus push up ratusan kali. Terus di sini Rose ngejelasin apa tujuan dia ngelatih Usato sekeras ini. Tujuannya tuh biar Usato bisa lari cepat dan nolong korban di medan perang. Makin cepat Usato lari, makin banyak juga korban yang selamat di medan perang nanti. Setelah Usato mulai terbiasa, hari-hari selanjutnya latihan ditambah lagi, yaitu Usato harus lari sambil bawa beban. Sampai suatu hari Usato emosi gara-gara makan siangnya diembat sama Tong. Anak monyet. Woi, mau lari kemana lu? Ya, Usato makin terbiasa sama latihan dan juga teman-teman di unit penyembuh ini. Seminggu kemudian Usato disamperin sama Inukami dan Kazuki. Tapi setelah diantar ke tempat Usato latihan, mereka kaget coy. Woi, gini doang lemes lu. Badan lu kurang gendut, masih enteng ini. Woks. Usato push up sambil nahan beban dari beton dan juga Kak Rose. Wow, kurang berat. Mamam tuh. Wah, boleh juga tuh Hotot. Tapi komandan Siglis yang juga pelatihnya Inukami dan Kazuki ini marah coy sama Rose. Latihan macam apa ini anjay? Mau ngebunuh anak buah apa gimana? Cuma Rose bilang, lah ngatur. Lagian Usato mau dijadiin tangan kanannya. Bocahnya juga nggak mau kalah, rajin dan bisa menuhin ekspektasinya Rose. Terus Usato disuruh istirahat dulu sama para pahlawan lain. Soalnya Rose mau ngobrol berdua sama Siglis. Sambil ngobrol sama Inukami dan Kazuki, Usato dijelasin kalau Pak Siglis tadi tuh panglima perang dan orang terkuat di
di kerajaan ini. Selain itu ada satu cewek yang ikutan nih, namanya Celia. Dia anaknya raja. Terus gegara ngeliat latihan tadi, Inukami sama Kazuki penasaran, emang Usato tiap hari latihannya begini ya? Ya iya, latihan tadi bahkan bisa dianggap ringan daripada biasanya. Oh, pantes. Boleh pegang roti sobeknya nggak? Woi woi woi. Terus Kazuki di sini agak kasihan gitu coy, ngeliat latihan berat yang dijalanin sama Usato. Tapi Usato nggak ngeluh kok. Ya emang sih latihannya berat banget, tapi dia nggak benci sama Kak Rose. Apalagi dia juga udah terbiasa sama anggota lain di unit penyembuh. Lagian mereka kan bakal berjuang bareng. Jadi Usato juga harus siap buat ngebantu Inukami sama Kazuki. Woi, makanan lu gua balikin nih. Ya itu emang punya gua anjir. Wah, mulai belagu lu ya. Woi, malah berantem anjir. Tapi dari sini Inukami sama Kazuki sadar, ya beginilah kehidupan Usato sehari-hari. Anak ini lebih cepat beradaptasi daripada mereka berdua, dan hal ini bikin mereka berdua makin semangat buat ngejalanin latihan selanjutnya. Terus besok paginya, ikut gua sini. Ada apa ya, Dan? Buka gerbangnya apa jantung lu yang gua buka? Ternyata hari ini Usato dibawa sama Rose ke hutan kegelapan yang penuh monster. Usato dikasih tugas dan gak dibolehin pulang sebelum dia ngalahin monster beruang di hutan ini. Woi, udah gila lu ya? Wah, jangan please jangan. Untung aja pakai skill healing for everyone, Usato masih bisa selamat setelah dilempar sama Rose. Karena Usato nggak bisa pulang sebelum ngalahin monster beruang, jadi mau nggak mau ya, wow, langsung muncul bejir. Cih, untung gua larinya kenceng, bisa ngejar bejir. Oke lah, buy one aja kita deh. Gua kekok, curang, bawa kawan. Abis itu Usato milih buat kabur terjun ke sungai. Jadi sementara dia hidup di hutan dulu sambil nyari sarang beruang buat dimata-matai. Waktu mau nyari sarang beruang, Usato ngeliat ada bekas cakaran di sebuah pohon. Wah, pasti beruangnya ada di deket sini nih. Dan bener aja, lah, kelinci bejir. Ngelihat kelinci yang luka ini, Usato jadi nggak tega dong. Terus disembuhin deh sebelum dia lanjut menjelajah hutan lagi. Lah, lu ngapain ikut? Karena kelinci ini ngikut mulu, Usato tanya, dia tahu sarang beruang di sini nggak? Dan ternyata kelinci ini paham. Terus Usato diantar ke sarang beruang. Setelah sampai ke sarang beruang, Usato jadi tahu kalau beruang ini tuh berkeluarga. Jadi ya udah deh, sementara dimata-matain dulu. Yang penting dia udah tahu sarangnya di mana. Terus Usato sama kelinci yang masih ngintilin terus ini mau cari minum di sungai. Sebenarnya agak ragu mau minum sih, takutnya kotor dan beracun. Cuma Usato udah nggak ada air, mau gimana lagi? Dan bener aja, malamnya Usato langsung termoncrot-moncrot gegara minum air di sungai tadi. Harusnya minum di sini bang, nggak bilang dari kemarin anjir. Terus tiba-tiba kelinci ini kayak takut gitu coy. Padahal waktu ketemu monster beruang aja nggak takut dia. Dan setelah disamperin, yang bikin kelinci ini takut itu, anjir, ular apa itu cok? Tapi ya udahlah, ular raksasa ini biarin aja. Yang penting Usato harus ngalahin monster beruang biar dia bisa pulang. Tapi besoknya waktu Usato mau buy one sama monster beruang di sini tahu-tahu mokat coy. Dan udah jelas pelakunya pasti ular yang ditemuin kemarin. Cuma anak beruang ini ternyata masih selamat. Usato di sini emosi coy. Dia tuh orangnya nggak mau kalah. Dia pengen bisa ngalahin Rose. Nah, ngalahin beruang ini salah satu jalannya. Malah dibunuh si ular. Jadi sia-sia dong usahanya kemarin. Apalagi yang bikin Usato makin marah tuh, ular ini ngebunuh keluarganya si anak beruang. Wah, langsung OTW dia buat nyari si monster ular. Sambil nyiapin tombak dan diantar sama kelinci, Usato akhirnya ketemu nih sama targetnya. Rada takut sih emang, tapi buat Usato nggak ada yang lebih nakutin daripada Kak Rose. Los! Walaupun matanya berhasil dicolok, ular ini tetap bisa ngelawan coy. Bahkan tangan Usato sempat kegigit juga. Tapi kan tangan Usato bawa peso coy, langsung sogrok aja tuh tenggorokannya si ular. Kena racun juga nggak masalah, Usato bisa nanganin. Gegara pernah keracunan air sungai, jadi lanjut tarung bolo. Tapi tahu-tahu si anak beruang datang ngebantu Usato ngelawan monster ular coy. Dan berkat bantuan ini, Usato jadi lebih gampang buat ngalahin si monster ular. Setelah ular dikalahin, sekarang anak beruang ini jadi jinak sama Usato. Tapi yang jadi masalah, nih ular masih hidup ajay. Belum lagi badan Usato masih lemes. Terus Usato kepikiran, wah gegara Rose nih dia bakal mati. Rose anjrit, gegara lu nih. Gokil, sekali injek modar nih ular cok. Rose bisa datang ke sini karena dia dikabarin sama si kelinci. Lah,
Ternyata kelinci ini tuh peliharaan Rose yang namanya Kukuru dan ditugasin buat ngawasin Usato. Rose sebenarnya tuh udah siaga di deket hutan dan gak mau ikut campur. Tapi karena ular ini yang muncul, jadi mau gak mau ya Rose harus turun daripada anak buahnya Modar. Nah, ular ini tuh sebenarnya punya iblis yang dulu kabur abis dikalahin sama si Gliss. Dan katanya pasukan elit aja nggak bisa ngalahin ular ini. Aslinya ya, Rose tuh nggak berharap Usato menang ngelawan monster. Dia cuma pengen Usato dapat pengalaman ngelawan monster yang kuat. Tapi setelah ngelihat Usato hampir ngalahin ular ini, lagi-lagi ekspektasinya Rose terpenuhi, bahkan ngelebihi batas. Dia juga ngelihat si anak beruang yang ngelindungin Usato karena nganggep Rose ini makhluk berbahaya. Tapi beruang ini langsung kicep dan nurut setelah disuruh Rose buat gendong Usato. Emang semengerikan itu ya Kak Rose ini. Lah, beruangnya ikut digendong anjrot. BTW lu ngomong apa tadi? Rose anjrit. Enggak Dan, tadi tipu. Tapi ya udahlah, yang penting Usato tetap lulus dari latihan ini. Terus Rose bilang, Usato tuh punya potensi yang diharapkan. Tubuh tahan sakit, fisiknya oke, dan mental yang kuat. Walaupun masih perlu dilatih, tapi mungkin Usato udah siap karena katanya sebentar lagi pasukan iblis bakal nyerang. Nah, Usato ini bakal diajak Rose buat jadi unit penyembuh di garda depan waktu perang nanti coy. Unit penyembuh yang lain tetap ikut kok, tapi tugas mereka beda. Pindah ke kerajaan iblis, di sini Raja Iblis lagi tanya tentang rencana penyerangan kerajaan Linger ke komandannya yaitu Amira. Katanya sih persiapan bakal selesai sebentar lagi. Abis ngobrol sama Raja Iblis, Amira disamperin sama Hiriluk. Dia dikenal sebagai dokter monster di kerajaan iblis. Nah, ternyata dia ini yang bikin monster ular coy. Walaupun dulu sempat dikalahin sama si Gliss dan kabur, tapi Hiriluk bikin lagi dan katanya lebih kuat. Ngomong-ngomong soal si Gliss, Amira bilang selain si Gliss, kerajaan Linger tuh punya pasukan lain yang lebih ngerepotin, yaitu tukang copet, dimana orang-orang ini lari secepat tuyul buat nyelamatin korban perang. Belum lagi kaptennya yaitu Rose yang maju ke garda depan dan langsung nyembuhin korban di tempat. Dan Amira juga kayak punya dendam pribadi gitu coy sama Rose. Tapi Amira nanti nggak ikut turun ke medan tempur karena dia ditugasin ngasih komando doang. Dan sebagai gantinya, dia ngutusin kesatria ireng buat turun ke medan tempur. Balik ke Usato yang lagi ngasih makan peliharaan barunya yang sekarang dikasih nama Blurin. Abis itu Rose juga ikutan datang. Dia udah ngelapor masalah beruang ini. Walaupun termasuk monster berbahaya, tapi Raja ngasih izin ke Usato buat melihara Blurin. Tapi ikut latihan juga lu gembrot. Mati gua. Ngek. Ternyata Blurin disuruh ikut latihan cuma buat jadi tambahan beban waktu Usato lari. Tapi nambah beban doang mah masih oke lah ya. Hayo lo. Woi, sakit jiwa lu pada. Ternyata Usato dilatih buat simulasi perang. Jadi Blurin kayak korban gitu. Terus anggota lain jadi musuh yang tiba-tiba nyerang di medan tempur. Nah, setelah latihan ini Usato tahu-tahu kehabisan tenaga coy. Padahal biasanya kalau lari doang mah bisa sampai malam dia. Terus kata Rose, ya kayak gini nanti Usato di medan perang. Karena ada sensasi panik dan tegang, energi Usato juga ikutan kekuras. Jadi Usato juga harus membiasakan hal ini biar siap masuk ke medan tempur nanti. Terus setelah disembuhin, Usato disuruh Rose buat lanjut lari keliling kerajaan sambil gendong Blurin. Ya walaupun jinak, tapi kan Blurin tetap monster berbahaya ya. Orang-orang jadi pada nontonin deh. Tapi orang di sini nontonin bukan karena takut sama Blurin, tapi karena latihan unit penyembuh emang agak lain. Kata Mbah-mbah ini sebenarnya warga udah kebiasa sih, cuma ya tetap kaget aja gitu ngelihat latihan unit penyembuh yang unik. Nah, mumpung masuk ke kerajaan, Usato mau mampir buat ketemu Inukami sama Kazuki. Tapi di tengah jalan, dia disamperin sama mas-mas yang, "Bang, tunggu bang." "Oi, bang." "Oi." Kayak ada yang manggil ya. "Oi, bang." Setelah disembuhin, Usato kenalan sama mas-mas pirang ini. Dia namanya Orga. Nah, ini nih salah satu dari dua penyembuh yang waktu itu diomongin Rose. Terus Orga bilang, hebat banget Usato bisa ngikutin latihan yang dikasih sama Rose. Kalau dia sama adiknya sih nggak bisa ya. Nah, ternyata satu orang lain yang bisa sihir penyembuh itu adiknya Orga yang namanya Ururu. Karena mereka berdua nggak kuat dilatih sama Rose, mereka mutusin jadi unit penyembuh yang buka klinik di dalam kerajaan. Terus Orga ini fisiknya lemah banget coy. Kayak tadi tuh lari doang mengkis-mengkis. Selain itu dia juga nggak bisa pakai sihir penyembuh ke tubuhnya sendiri. Nah, baru sadar nih Usato kenapa Rose ngajak dia buat maju ke garda depan. Karena Orga dan adiknya cuma bisa bertugas di baris paling belakang buat nyembuhin korban. Walaupun Usato agak kurang yakin sama kemampuannya, Orga di sini bilang Usato pasti bisa kok. Apalagi ngelihat latihannya sejauh ini, Kak Rose pasti nggak salah milih Usato buat jadi tangan kanannya. Abis ngobrol-ngobrol, Orga bilang ke Usato buat jangan benci sama Kak Rose. Tapi Usato langsung
langsung ngejawab, dia nggak pernah benci kok, cuma tuh orang emang ngeselin aja. Setelah izin sama penjaga yang namanya Aruku, Usato lanjut masuk ke kerajaan dan ketemu sama Inukami yang lagi latihan. Tapi waktu diajak ngobrol, Inukami ini nggak fokus gegara gemes sama Blurin. Gua boleh ngelus gak? Boleh kok, pasti mau sama cewek cantik mah. Tapi ya udahlah, nggak penting. Sambil ngobrol-ngobrol, Usato ngelihat tangan Inukami yang kapalan gegara latihan pedang. Ih, cewek tuh tangannya harus mulus. Ah, kamu perhatian banget, Det. Aku kan friendly. Jir lah. Nah, di sini Usato nggak ketemu sama Kazuki karena tuh anak lagi diajak sama Komandan Siglis buat latihan di hutan. Sama kayak Usato waktu itulah, biar dapat pengalaman tarung langsung sama monster. Bedanya Kazuki ada yang dampingin, kalau Usato disuruh solo anjing. Nanti setelah Kazuki pulang, gantian Inukami yang latihan tarung di hutan. Ngelihat teman-temannya pada berjuang, Usato juga harus lebih semangat nih biar dia bisa ngelindungi teman-temannya. Sore harinya setelah balik, Usato ngobrol sama Rose. Waktu hampir mati ngelawan ular kemarin, dia tuh ngerasa takut buat tarung di medan tempur. Tapi Usato udah bulatin tekadnya. Walaupun gak ikut tarung dan ngebunuh, dia udah bertekad buat nyelamatin temen dan para korban di medan tempur nanti. Dan besok paginya, ternyata Usato disuruh buat nemenin Inukami ngejalanin misi ngebunuh monster di dalam hutan. Di misi ini mereka ditemenin Aruku si penjaga gerbang sama penyihir namanya Korin. Sebelum berangkat, Kak Rose ngasih nasehat, Usato emang bisa nyembuhin luka dan racun, tapi kalau udah mati ya mati. Jadi mereka jangan terlalu bergantung sama skill penyembuhnya Usato. Setelah berangkat, selama di jalan Blurin nih turu terus sambil digendong Usato. Sekalinya bangun, suruh jalan malah sempoyongan. Sini kakak gendong aja yuk. Aha, oke, 1, 2. Ngide banget si anjing. Dah lanjut jalan aja. Nah ini nih, mereka langsung ketemu sama musuh. Tapi bukannya monster, mereka malah ketemu sama bandit coy. Hah, itu beneran bandit? Lah malah seneng. Tapi ya masalah sepele, kalau bandit gini doang disetrum sama Inukami juga udah kelar. Tapi yang jadi masalah, waktu mereka lagi gelut, tahu-tahu banyak celeng liar yang nyeruduk semua orang di sini. Untungnya sih Inukami diselamatin sama Usato. Terus mereka berdua jatuh ke sungai. Nah ternyata ini juga sungai yang sama kayak waktu Usato terjun gegara dikejar beruang. Karena cuaca lagi jelek dan gak bisa langsung pulang, Inukami sama Usato sementara harus bertahan hidup di hutan dulu deh. Mulai dari nyetrum ikan, bakar-bakar, terus ketemu monyet kecil. Walaupun kelihatan lucu, tapi monyet ini tuh beracun coy. Ah, nggak apa-apa keracunnya. Pindah bentar ke kerajaan. Di sini Kazuki panik ngedenger berita kalau Usato sama Inukami hilang di hutan. Terus dia mau berangkat buat nyelamatin nih, tapi ditahan sama Rose. Lagian Inukami pasti lagi sama Usato kok, dan selama ada Usato, mereka berdua pasti bakal selamat. Dan emang bener, soalnya mereka berdua sekarang lagi berkemah ria di dalam goa. Terus Inukami curhat gitu, dia tuh sama sekali nggak nyesel pindah ke Isekai. Karena di dunia ini dia bebas jadi apa yang dia mau, nggak kayak di dunia sebelumnya yang harus bermuka dua. Aslinya Inukami nggak pengen tahu jadi manusia yang serba sempurna, pusing, salah dikit hancur nanti. Tapi Inukami rada kaget ngelihat Usato yang nerima dia apa adanya. Dikira kalau Usato tahu sifat aslinya, Usato bakal ilfil. Tapi enggak lah, lagian Usato juga sama kok kayak Inukami. Dia juga pengen ngubah kehidupannya yang dulu biasa aja jadi lebih berarti. Jadi udahlah, nggak perlu ngurusin kehidupan di dunia yang lama, fokus sama di dunia ini dulu aja. Ngedenger kata-kata barusan, Inukami jadi bahagia gitu dan pengen lebih dekat sama Usato. Ih apaan sih, nggak jelas. Cie, salting. Besoknya Usato sama Inukami mau mutusin buat balik nih, tapi mereka harus siaga karena bisa aja diserang monster. Dan tiba-tiba ada gerusak-gerusuk nih di dalam semak yang ternyata bisa beneran muncul monster nggak sih biar ada gelut-gelutnya? Blurin ternyata datang sama Aruku juga coy. Terus sebelum balik, mereka ngelewatin bekas sarangnya Blurin. Dan anak beruang ini kayak sedih gitulah. Mungkin keinget sama emak bapaknya kali ya. Tapi abis itu Blurin balik nyamperin Usato. Dan kata Inukami, Blurin tuh udah move on karena sekarang dia nemuin keluarga barunya yaitu Usato. Setelah balik, Inukami sama Usato disambut sama raja yang bersyukur karena mereka berdua bisa pulang dengan selamat. Selain itu, raja sempat tanya juga ke Usato, latihan di unit penyembuh asik nggak? Asik kok Baginda, asik banget. Mati gua kalau jujur cok. Setelah keluar dari ruangan raja, Usato sama Inukami disamperin sama Kazuki dan Celia. Mereka penasaran nih apa aja yang terjadi di dalam hutan. Nih anak abis kegigit monyet. Diem. Abis itu mereka ngobrol-ngobrol seru gitu coy. Terus selesai ngobrol, Celia nih ngerasa mereka bertiga kelihatan deket banget. Dia juga pengen nih kayak mereka bertiga. Terus Celia minta ke Kazuki, boleh nggak dia jadi temennya juga? Alah, temen apa temen? Mampir bentar ke ruangan raja yang lagi ngobrol sama Rose dan Siglis. Mereka lagi ngebahas
membahas tentang pergerakan pasukan iblis. Jadi, celeng liar yang waktu itu nabrak kelompok Usato tuh sebenarnya lari karena ada ancaman. Ancamannya yaitu karena pasukan iblis udah mulai mendekat. Setelah si Gliss ditugasin buat nyiapin pasukan, Raja ngobrol sama Rose. Rose dikasih misi juga nih buat mata-matain pergerakan iblis. Selain itu, Raja tuh minta biar Rose balik jadi komandan lagi. Loh, aslinya komandan dia. Tapi Rose nolak, dia masih nggak bisa maafin kesalahannya yang ngebiarin anak buahnya mati. Luka di mata Rose juga sengaja nggak disembuhin buat mengingat para anak buahnya. Walaupun ini bukan salah Rose, tapi Rose tetap bilang kalau ini salahnya karena terlalu sombong. Makanya demi nebus semua kesalahannya ini, dia ngebentuk unit penyembuh. Tapi kata Raja, bukannya semua udah ditebus waktu perang 2 tahun yang lalu. Soalnya unit yang dibentuk Rose ini berhasil nyelamatin banyak korban dan jadi kunci kemenangan. Cuma Rose bilang tujuannya masih belum tercapai, soalnya dia pengen punya anak buah yang nggak bisa mati. Siapa lagi kalau bukan Usato? Rose bakal habis-habisan ngedidik Usato biar anak ini jadi penyembuh yang ideal. Pindah ke pasukan iblis, di sini Amira lagi ngebangun jembatan biar pasukannya bisa nyebrang ke kerajaan Linger. Tapi dia dapat laporan nih, ada mata-mata dari kerajaan. Tadinya sih dibiarin, lagian jembatannya udah mau jadi, tapi tiba-tiba walah, pohon utuh dilempar bejir. Amira langsung melongo coy, ngelihat orang yang ngelempar pohon tadi itu Rose. Rose juga langsung cabut nih, walaupun harusnya dia cuma ngawasin doang, tapi sekalian baiklah hancurin jembatannya. Lumayan bisa ngasih waktu buat persiapan beberapa hari lagi. Malam hari yang sama, Usato dapat perintah dari Rose buat ngantar surat ke suatu tempat. Besoknya diantar deh, dan ternyata surat ini tuh buat Orga. Setelah sampai klinik, Usato akhirnya ketemu sama adiknya Orga, yaitu Ururu. Oh, kamu ya? Bentar, Suratno, bukan Utanto, Usato. Nah, iya itu. Di sini Usato nggak langsung ketemu Orga, soalnya dia lagi nyembuhin bocah yang sakit bisul. Setelah nyembuhin pasien, Orga ngebuka surat yang dikasih sama Usato, terus dia agak khawatir gitu. Terus Ururu juga cerita, dia tuh sempat ikut pelatihan waktu unit penyembuh pertama kali dibentuk. Awalnya sih semangat, tapi lama-lama Ururu nggak kuat ngikutin pelatihan keras yang dikasih sama Rose. Dia juga takut soalnya Rose galak banget. Tapi sekarang dia ngerasa Kak Rose kelihatan lebih sumringah setelah Usato masuk ke unit penyembuh. Terus tiba-tiba ada warga datang minta bantuan, soalnya ada orang yang luka parah gegara jatuh waktu benerin genteng. Usato juga diminta buat ikut ngebantu nih. Tapi waktu ikut nyembuhin, Usato kayak ngeri-ngeri sedep gitu ngelihat luka yang parah. Cuma Orga di sini bilang, "Sing penting yakin." Langsung keinget Usato kalau orang-orang itu udah percaya sama kekuatannya. Jadi Usato juga harus yakin kalau dia pasti bisa nyembuhin luka ini. Setelah ngebantu Orga, Usato nih dipuji karena bisa nyembuhin luka dengan sempurna. Karena tugas buat ngantar surat udah selesai, Usato mutusin buat langsung cabut. Nah, baru dikasih tahu nih isi surat tadi kalau Orga sama Ururu tuh diminta buat ngebantu perang lawan iblis. Cuma yang bikin Orga khawatir, Usato dan Ururu belum ada pengalaman perang. Tapi ya mau gimana lagi, kalau nggak ikut perang mereka nggak ada pengalaman dong. Jadi ya udah deh, lagian Rose pasti juga udah mikirin hal ini. Balik ke Usato yang abis beli buah buat makanannya Blurin, tahu-tahu dia disamperin sama gadis kucing yang tiba-tiba tatap mata Ojan. Langsung mak jelek nih Usato, karena dia bisa ngelihat masa depan di mana waktu perang nanti Inokami sama Kazuki mati dicocol kesatria ireng. Tapi kata bocah kucing ini tuh masa depan yang bisa diubah. Usato juga harus balas budi setelah dikasih tahu masa depan ini. Usato bingung dong, apalagi si bocah kucing tahu-tahu hilang nggak tahu kemana. Tanya ke Thomas si penjaga juga nggak tahu. Dia malah ngacir gegara Rose ikutan datang ke sini. Oh, pantes kabur orang ada gorila. Ada apa lu bilang? Rose ngasih tahu kalau dia abis jadi mata-mata dan juga ngancurin jembatan yang dibangun iblis. Emang beneran gorila? Beneran apa lu bilang? Sambil jalan pulang, Usato tanya, Rose pernah ngeliat bocah kucing di daerah kerajaan nggak? Dan ternyata Rose tahu, katanya bocah ini datang ke kerajaan 2 tahun yang lalu. Dia juga heran, bisa-bisanya tuh anak selamat ke kerajaan ini. Soalnya ras binatang ini pasti jadi inceran empuk buat para bandit karena mereka bisa dijual. Terus Usato tanya lagi, emang ras binatang tuh bisa sihir ngebaca waktu ya? Ya ada sih, tapi kata Rose, ras binatang yang bisa sihir ngebaca waktu kayak gitu pasti dilindungi banget sama kerajaan binatang. Malam harinya Usato jadi nggak bisa tidur gegara ramalan yang dikasih sama bocah kucing. Tapi tahu-tahu dia ngeliat, weh apaan tuh? Ada UFO kah? Ternyata ini sihirnya Kazuki coy. Dia kayak mau deep talk gitu sama Usato. Kazuki curhat, dia barusan abis diajak ngobrol sama raja karena mereka sebentar lagi bakal perang sama iblis. Kazuki jadi nggak bisa tidur nih karena aslinya dia tuh takut perang. Nah, yang jadi beban tuh orang di sini udah baik banget dan nganggap mereka pahlawan. Masa Kazuki mau jadi pengecut
takut sih. Tapi Usato di sini bilang, keren banget ya Kazuki, walaupun dia takut, tapi dia sama sekali nggak pernah kelihatan takut. Dan itu wajar kok, kalau Usato ditanya takut apa enggak, ya takut. Walaupun dia cuma anak yang nggak sengaja keseret ke isekai, tapi orang-orang di sini udah nerima, bahkan ngebimbing Usato dengan baik. Jadi Usato bertekad buat nolong dan ngebantu mereka semua, termasuk Kazuki dan Inukami, karena mereka berdua ini udah dianggap sahabat sama Usato. Ngedenger ceramah Nojutsu barusan, Kazuki sekarang bakal berusaha ngelawan rasa takutnya dan milih buat bertarung demi ngelindungi kerajaan dan juga sahabatnya. Hari selanjutnya sebelum perang, semua pasukan ngumpul di hadapan raja. Ya kayak biasa mereka dikasih kata-kata hari ini. Lebih baik tersakiti daripada menyakiti, karena menyakiti lebih menyakiti daripada security. Diem gak lu? Terus Kazuki di sini nyamperin Celia sebelum perang. Ya pamitan kayak di film-film gitulah. Jangan mati ya mas. Siap baby. Wow. Sekarang ke unit penyembuh, mereka nyiapin suplai yang bakal dibawa ke medan tempur. Terus Usato dipanggil nih buat ketemu sama Rose. Usato dikasih arahan sebagai unit penyembuh. Selain itu dia dapat seragam, dan seragamnya mirip kayak yang dipakai sama Rose. Cie, couple. Rose juga ngasih pesan, jangan sampai Usato bego di medan tempur. Kalau emang gak kuat, mundur. Jangan sampai dia ngorbanin diri dan mati. Tugas Usato itu nyembuhin korban. Kalau sampai Usato ngeyel, mending Rose sendiri yang ngebunuh Usato daripada ngelihat anak ini dibunuh musuh. Sekarang Usato dan kawan-kawan bakal OTW ke tempat pertempuran nih. Tapi sebelum itu kita flashback dulu ke 5 tahun sebelumnya, di mana Kak Rose masih jadi komandan dan awal mula iblis nyerang dunia ini. Di sini Rose sama si Gliss ditugasin buat siaga dan ngawal pedagang, coy. Si Gliss juga sempet tanya sama Rose, iblis datang ke dunia ini mau ngapain ya? Kalau kata Rose sih, mungkin iblis tuh mau invasi dunia manusia. Gak lama setelah itu, Rose disusul nih sama anak buahnya yaitu Owl. Dan sama kayak Usato, Owl ini jadi samsak sama Kak Rose. Terus Owl sempet tanya tuh tentang bahaya iblis yang tadi diobrolin sama si Gliss. Plok, nguping lu ya? Dikit doang becir. Nah, karena iblis mulai bergerak, Rose mau ngelatih pasukannya lagi nih. Soalnya mereka udah lama nggak dilatih. Sekalian persiapan lah buat ngelawan pasukan iblis. Dan kayaknya nggak usah deh. Setelah sampai di markas, yuk latihan kalian semua. Woi, bilang apa lu sama kapten? Lu bikin kapten bete ya? Oke lah, lanjut. Seminggu kemudian, Rose dikasih misi sama raja buat ngusir iblis yang ada di hutan kegelapan. Rose juga harus waspada nih, karena menurut informasi, para iblis ini tuh udah kayak tentara elit. Malam harinya Rose ngumumin deh ke anak buahnya kalau besok mereka bakal berangkat buat ngejalanin misi yang dikasih sama raja. Yuk semangat guys. Alah kopet, lu wajar bahan mulu, wakil kapten sialan. Rose di sini juga ikut turun tangan coy, dan bikin anggota yang lain semangat. Soalnya mereka bisa tempur habis-habisan nih. Kalau mereka tepar, tinggal disembuhin terus gempur lagi deh. Ya tapi tahu diri lah anjing. Besoknya mereka berangkat deh ke hutan kegelapan. Terus malam harinya mereka mau istirahat dulu sambil nyusun rencana. Setelah semua anggota tidur, ternyata Owl ini nggak bisa tidur sendiri coy. Ada yang ngeganjel di pikirannya kali ya. Terus dia curhat deh sama Kak Rose. Owl tanya kenapa Rose milih dia sebagai wakil kapten. Soalnya Owl ngerasa nggak seoke itu buat jadi wakil. Tugas dia juga bikin laporan doang. Tapi Rose bilang, lah tugas wakil emang begitu. Owl juga ngurus kerjaan dengan baik kok. Selain itu Rose tuh pengen Owl ini gantiin posisinya sebagai kapten. Lagian Rose nggak bisa kan terus-terusan mimpin kelompok ini. Sebagai komandan, Rose juga harus ngurus pasukan kerajaan. Owl langsung panik dong, mana bisa dia jadi kapten. Soalnya Owl ngerasa dia ini anaknya bandel, udah nggak mau diatur, nggak dihormati orang, keras kepala, dan satu-satunya orang yang bisa ngatur tuh cuma Kak Rose. Kaptennya ini juga jadi motivasi Owl buat berkembang, karena Owl anaknya nggak mau ngalah. Jadi mau gimana pun, Owl pengennya Rose tetap jadi kapten kelompok ini. Ngemeng apa sih lu? Abis curhat ditoyor becir. Rose bilang dikira dia ini sembarangan apa milih orang jadi wakilnya. Walaupun awal kelakuannya uraan, tapi kalau anak ini udah punya tujuan, pasti dia bakal berusaha sekuat tenaga buat sampai ke tujuan itu. Jadi udahlah, Owl jangan pesimis. Lagian anggota yang lain juga udah percaya kok sama Owl. Cie, abis curhat. Ternyata anggota lain dari tadi nontonin obrolan ini, dan sesuai sama kata Rose, mereka ini percaya kok sama wakil kaptennya. Ya walaupun kelakuannya kayak musang Afrika. Singkat cerita, di perjalanan ini Rose dan anak buahnya nemuin jejak iblis dan darah monster. Dan gak jauh dari sana, mereka nemuin kelompok iblis yang lagi ngandangin monster babi hasil buruannya buat ngebangkitin Raja Iblis. Rose di sini langsung maju buat ngusir para iblis. Dan kelompok iblis ini dipimpin sama Nero. Loh, Bang upload konten, Bang malah jadi iblis. Tadinya sih diusir baik-baik ya sama Rose, cuma karena iblis ini ngeyel, mau nggak mau ya mereka harus tarung. Awal disuruh buat mimpin anggota yang lain, sedangkan Rose bakal buy one sama Nero.
pertarungan ini Rose kelihatan mendominasi coy. Apalagi dari segi kekuatan kayaknya Rose ini menang jauh. Mau dikurung sihir juga tetap diterobos. Kalau luka tinggal sembuhin baik. Ngelihat musuhnya bukan kaleng-kaleng, akhirnya Nero mulai serius nih. Dia ngeluarin senjatanya dan bikin pertarungan ini jadi makin sengit. Anggota yang dipimpin awal juga kayaknya nggak ada masalah nih ngelawan anak buahnya Nero. Turuno Jutsu. Haha, mantap. Rose yang lagi lawan Nero juga bantai-bantai coy. Mau pakai pedang terkutuk juga nggak ngefek amat lah. Di sini Nero muji Rose dan anak buahnya. Nero bilang kalau mereka ini kelompok terkuat yang pernah dia hadapi. Jadi Nero bakal pakai cara lain buat ngelawan Rose dan anak buahnya. Tiba-tiba Nero ngeluarin aura iblis gitu coy, yang bikin anak buahnya kayak kecuci otak. Dimana anak buahnya ngorbanin nyawa mereka demi ngebunuh lawannya. Jadi mau mereka mati juga bodo amat. Yang penting musuhnya juga ikutan mati. Nah, keadaan mulai kebalik nih coy. Satu persatu anak buah Rose mulai dibunuh sama para iblis. Mau disembuhin juga nggak bisa karena Rose ditahan sama Nero. Rose jadi berantakan gerakannya karena tarung sambil emosi dan bikin matanya kecocol sama Nero. Lukanya juga nggak bisa langsung disembuhin karena pedang Nero ada kutukannya. Wah, makin amburadul nih jadinya. Dan kesempatan ini bakal dipakai Nero buat menghabisi Rose. Walah, Rose jadi kena mental coy. Dia nyalahin diri sendiri karena terlalu pede sama kekuatannya. Padahal anak buahnya udah yakin mereka nggak bakal mati selama Rose bisa nyembuhin lukanya. Tapi nyatanya mereka sekarang jadi tumbal semua. Rose di sini langsung ngamuk coy. Bahkan pedang yang disambet Nero dipegang pakai tangan kosong. Mati lu, masih kurang ha? Tapi hampir aja Rose ngehabisi Nero, tahu-tahu Amira datang buat nolongin. Ternyata Amira itu muridnya Nero coy. Dan hal ini nih yang bikin Amira punya dendam pribadi sama Rose. Rose kaget dong, padahal Nero udah ngorbanin anak buahnya. Tapi iblis ini masih ditolongin sama anak buahnya juga. Rose jadi ngaca, anak buahnya juga jadi korban. Dan dia juga masih ditolongin sama Owl. Sambil terngesot-ngesot, Rose ngedatengin Owl yang udah sekarat. Mau disembuhin juga nggak bisa karena lukanya kena kutukan. Owl bilang, udah dan relain aja, walaupun mati dia seneng kok bertarung sampai akhir sebagai bawahannya. Awal juga yakin anak buah yang lain juga ngerasain hal yang sama. Tapi Rose nggak rela dong anak buahnya mati kayak gini. Cuma Awal bilang justru mereka lebih nggak tega lagi kalau kaptennya yang mati di pertarungan ini. Setelah pertarungan yang sengit dan sedih ini, Rose ngelapor kalau Raja Iblis itu mau dibangkitin. Dan setelah ngelihat anak buahnya tewas semua, Rose minta ke Raja buat ngeberhentiin dia sebagai komandan. Karena Rose ngerasa dia ini nggak pantas buat disebut sebagai kesatria. Terus di perjalanan pulang, Rose ketemu sama orang tua bawahannya. Rose ngira dia bakal disalahin nih. Tapi justru sebaliknya, mereka malah bilang makasih. Anaknya pasti seneng kok bertarung di bawah perintah Rose. Lagian kata mereka, dulu anaknya tuh bandel banget. Tapi setelah dididik sama Rose, anaknya ini jadi sering senyum dan bahagia. Kejadian ini bikin Rose jadi depresi dan mengurung diri. Sampai sebulan kemudian, dia disamperin sama si Gliss. Raja juga sebenarnya sempat ngedatengin Rose coy. Dan tujuannya sama kayak si Gliss, buat mastiin kalau Rose ini nggak bundir. Ya walaupun Rose sendiri pernah kepikiran buat bundir sih, tapi dia keinget Awal udah ngorbanin diri buat nyelamatin nyawanya. Jadi mana mungkin dia segeblek itu buat mutusin bundir. Terus Rose disamperin sama bayang-bayang Awal dan anak buah lainnya. Kenapa sih murung terus? Yuk move on yuk. Awal bilang udah Rose nggak usah murung lagi. Dia harus tetap jadi orang yang mereka kagumi. Masa orang yang terkenal kejam jadi galau gini sih? Dan gara-gara ini walaupun sempat nangis, Rose akhirnya bangkit. Mau nangis sampai matanya copot juga perang iblis tetap bakal lanjut. Jadi Rose bertekad buat mencegah kematian di perang nanti dan ngebentuk unit penyelamat. Tapi dia butuh satu orang penyembuh nih yang bisa ngimbangin dia di garda depan nanti. Dan akhirnya Rose sekarang udah nemuin orang itu. Siapa lagi kalau bukan Usato? Rose bersyukur bisa ketemu anak ini. Usato juga pelan-pelan udah bisa ngimbangin Rose dan jadi penyembuh yang selama ini dia cari-cari. Mampir bentar ke para iblis, jembatan udah jadi dan mereka bentar lagi bakal perang sama manusia. Amira di sini ngasih pesan ke Kesatria Ireng buat hati-hati sama si tukang copet. Cuma Kesatria Ireng ini kayak ngeremehin gitu. Ngapain khawatir sama orang yang cuma lari-lari nyolong korban doang? Besok harinya di perkemahan, Usato bangun pagi-pagi buat mulai persiapan perang. Tapi di luar tenda dia langsung disambut Inukami yang gimana? Cakep nggak? Iya. Heboh sendiri bejir. Alah, bilang cakep aja sih, jaim ya kamu. Ayo bilang aku cakep. Bang Kazuki, tolong bang. Jangan birahi kamu.
beneran dateng jir. Oke lah, kita sudahi obrolan pagi nggak jelas ini, langsung ke medan tempur aja. Setelah dijelasin sama Komandan Siglis, Inukami sama Kazuki bersiap di garda depan. Dan gak lama kemudian, musuh mulai terlihat. Maju. Sekarang ke unit penyembuh, Rose langsung ngasih arahan ke kelompok copet buat langsung maju karena peperangan udah dimulai. Dia juga nyuruh Orga dan Ururu buat siap-siap nyembuhin pasukan yang dibawa sama kelompok copet. Rose sama Usato sementara di sini buat ngebantu nyembuhin. Mereka bakal maju ke garda depan di saat yang tepat. Dan gak lama kemudian, punten paket, langsung kerja bejir. Nah, waktu nyembuhin, Usato nih dapat korban yang bilang kalau di medan tempur tuh ada monster ular coy. Dan bener aja, ternyata monster ular dikeluarin di medan tempur. Selain itu, Kesatria Ireng juga langsung turun tangan nih. Iblis ini juga sempat dicocol sih sama salah satu prajurit, tapi entah kenapa prajurit yang nyocol tahu-tahu ambruk sendiri coy. Selain itu, luka si Kesatria Ireng juga langsung sembuh. Nah, prajurit ini mau ngasih info nih ke markas. Cuma gimana caranya kalau sekarat gini? Belum lagi mau dicocol sama Kesatria Ireng. Tidak semudah itu, Ferguson. Apaan itu tadi, Cok? Ngelihat korban mulai berdatangan, Rose bilang ke Usato, ini saatnya buat mereka beraksi. Terus waktu OTW ke garda depan, Rose bilang kalau dia dapat info pasukan iblis punya Kesatria Ireng yang sihirnya ngerepotin. Langsung jelek nih Usato. Dia keinget sama penglihatan di mana Inukami dan Kazuki dibunuh sama Kesatria Ireng. Terus Rose di sini sadar kalau Usato tuh nggak bisa ngebunuh musuh. Jadi dia ngasih satu trik nih ke Usato. Entah apa trik yang dikasih sama Rose, cuma mereka berdua di sini harus mencar dulu. Setelah sampai di medan tempur, Usato langsung dapat satu korban nih. Copet dulu ah. Rose di tempat lain juga sama. Dia berhasil nyelamatin beberapa korban. Terbang bejir. Sementara ke garda depan, kita diliatin sama Inukami dan Kazuki yang berhasil ngalahin pasukan iblis. Abis itu mereka kedatangan si Kesatria Ireng nih. Prajurit langsung nyerang dong. Cuma lagi-lagi prajurit yang nyerang malah ambruk sendiri. Kazuki tadinya ikut nyerang nih, tapi ditahan sama Inukami. Terus sihir Kazuki kena pundaknya Kesatria Ireng. Dan gak lama setelah itu, pundak Kazuki juga ikutan luka. Akhirnya Inukami sadar kalau Kesatria Ireng ini bisa nyembuhin luka di baju sirahnya, terus ngebalikin lukanya ke musuh. Pindah bentar ke Usato yang puyeng gegara penglihatan masa depannya, terus ambruk dan hampir dicocol pasukan iblis. Tapi untung aja dia berhasil diselamatin sama prajurit yang dia copet tadi. Terus Usato tanya ke prajurit ini, Inukami sama Kazuki tuh di sebelah mana ya? Balik ke Inukami dan Kazuki, setelah nyoba berbagai rencana buat nyerang Kesatria Ireng, Inukami akhirnya sadar nih, ada luka yang nggak bisa disembuhin di bagian tertentu. Terus Inukami nyimpulin Kesatria Ireng ini tuh nggak bisa nyembuhin luka di titik yang nggak bisa dilihat. Akhirnya nyoba strategi baru deh. Kesatria Ireng di flashbang sama Kazuki, terus Inukami nyocol dari belakang. Dan berhasil coy. Kazuki juga mau ikut buat mengeksekusi nih. Ups, kalian ketipu. Ternyata Kesatria Ireng ini tetap bisa balikin luka walau titik serangnya nggak kelihatan. Dan luka yang nggak disembuhin tadi tuh emang sengaja dibiarin sama Kesatria Ireng biar Inukami dan Kazuki ketipu. Jadi bisa dibilang nggak ada satupun serangan di dunia ini yang bisa ngelukain Kesatria Ireng. Waduh, penglihatannya bener ini coy. Inukami dan Kazuki dibunuh sama Kesatria Ireng. Terus Inukami bakal di-end nih sama Kesatria Ireng. Tapi tiba-tiba wait, what? Kok bisa? Ngeliat Inukami sama Kazuki yang sekarat, Usato langsung gercep nih, mumpung nyawa mereka masih bisa diselamatin. Setelah Inukami sadar abis dikasih healing-healing, kita bakal diliatin sama Kesatria Ireng yang emosi dan baju tempurnya yang rusak. Dan ternyata betina anjay. Tapi di sini Usato nggak ngelawan coy. Dia inget kata-kata Rose buat jangan ngebahayain dirinya. Jadi dia kabur deh sambil nge-heal Kazuki yang masih belum sadar. Cuma dia masih dikejar coy sama Kesatria Ireng. Terus Inukami bilang dia sempat ngeliat kalau serangan Usato tuh bisa ngelukain si Kesatria Ireng. Usato sendiri sih aslinya nggak mau ya kalau suruh tarung. Cuma ya gimana lagi, kalau Kesatria Ireng masih hidup, Usato nggak bisa nih nolongin prajurit lain. Jadi mau nggak mau, Usato bakal buy one coy sama si Kesatria Ireng. Dan pertarungan ini kelihatan aneh. Serangan Kesatria Ireng nggak ada yang mempan ke tubuh Usato yang dilapis sihir penyembuh. Serangannya langsung lembek waktu nyentuh tubuhnya Usato. Bahkan si Kesatria Ireng juga nggak bisa balikin luka yang dikasih sama Usato. Dan akhirnya Inukami sadar coy, kalau ternyata kelemahan si Kesatria Ireng ini tuh sihir penyembuh. Jadi gini, Kesatria Ireng ini kan bisa balikin luka terus nyembuhin diri. Nah, tinjunya Usato itu dilapis sihir penyembuh. Jadi dibalik coy, kalau Kesatria Ireng bisa nyembuhin diri karena luka, sekarang Kesatria Ireng bisa luka karena disembuhin. Paham nggak? Enggak, ya bodoh lah. Terus biar pertempuran nggak berlanjut, Usato bakal segera mengakhiri pertarungan nih.
kesatria ireng dikalahin dan ditangkap, Usato lanjut buat nyembuhin prajurit lain. Mereka juga bilang makasih karena para iblis mulai mundur setelah Usato ngalahin kesatria ireng. Makin cakep deh ah. Terus kita dijelasin sama tinju penyembuh punya Usato. Ini tuh trik yang waktu itu dijelasin sama Rose sebelum mereka berdua mencar coy. Karena Usato nggak bisa ngebunuh, Rose bilang lapisin aja tinjunya pakai sihir penyembuh. Pukulannya tetap mematikan, tapi nggak bakal ngebunuh musuhnya. Ya paling lambungnya pecah doang. Tapi pertarungan masih belum selesai coy. Karena Kazuki ngelapor kalau ular iblis masih ngamuk di medan tempur. Sini lu. Hampir dimarahin nih Usato. Gegara Rose sempat denger kalau para pahlawan tadinya sekarat. Tapi Rose nggak jadi marah setelah tahu anak buah kesayangannya ini abis ngalahin kesatria ireng. Selain itu Usato juga udah nyembuhin para pahlawan. Selamat dari amukan maut deh Usato hari ini. Pindah ke markas iblis dan Amira yang kaget karena dapat laporan kalau kesatria ireng ditangkap musuh. Belum lagi dia dapat info kesatria ireng dikalahin sama orang yang juga pakai seragam sama kayak Rose. Wah ya makin sulit dong. Rose aja nggak bisa dikalahin, malah muncul satu lagi. Akhirnya mereka mutusin buat mundur. Terus Amira nyuruh Hiriluk buat narik monster ularnya. Tapi nggak semudah itu karena monster ini bakal dibantai sama Inukami dan Kazuki. Perang hampir selesai, Usato dan yang lain nyembuhin pasukan yang luka gegara monster ular. Woi kerja anjir, biji bapak lu kerja. Duar. Di saat yang bersamaan Inukami dan Kazuki juga berhasil buat ngalahin monster ular ini. Akhirnya perang udah berakhir coy. Rose di sini bilang semua ini tuh berkat Usato. Mulai dari nyelamatin pahlawan sampai ngalahin kesatria ireng. Kalau aja Usato nggak ada di perang ini, mungkin pasukan kerajaan bakal kalah. Dan untuk pertama kalinya akhirnya kita ngeliat Rose bilang makasih dan senyum ke Usato. Usato jadi terharu dong. Usaha kerasnya sejauh ini hasilnya memuaskan banget. Banyak orang terselamatkan karena usahanya ini. Mungkin karena lega dan juga staminanya kekuras abis, Usato tiba-tiba semaput. Besoknya Usato lagi curhat sama Blurin. Dia bilang abis pertempuran kemarin tuh dia diundang dan disambut sama kerajaan sebagai pahlawan. Dia juga dapat penghargaan gitu karena jadi MVP di pertarungan kemarin. Dan gak lama kemudian Usato disamperin sama Gomul. Dia bilang katanya Usato dipanggil lagi sama raja, jadi harus segera OTW nih. Setelah ngelewatin kerumunan warga yang jadi fans berat Usato, akhirnya anak ini nyampe ke istana. Si penjaga gerbang Aruku juga bilang makasih nih, gara-gara Usato banyak temen-temennya yang selamat waktu perang kemarin. Abis itu Usato ketemu sama raja. Dia dimintain tolong masalah kesatria ireng. Jadi iblis ini tuh diminta buat ngebocorin informasi. Cuma waktu kesatria ireng diminta buat ngasih informasi penting lainnya, iblis ini ngajuin satu syarat, yaitu ketemu sama Usato. Jadi ya udah deh, Usato ikutan ke penjara bawah tanah. Terus iblis cerita kalau sihir iblis itu bisa dinetralin sama sihir penyembuh. Usato kaget, berarti tinju penyembuh kemarin tuh kagak ada efek penyembuhnya. Jadi kayak beneran ditonjok sampai remuk coy. Langsung lari deh dia ketemu sama kesatria ireng. Terus nyuruh si Glis buat cepet-cepet bukain penjaranya. Mana sini tangan lu? Mau ngapain ih? Bacot banyak tanya lu. Ternyata Usato tuh mau nyembuhin kesatria ireng karena organ dalamnya pasti luka parah dan belum disembuhin dari pertarungan kemarin. Tapi si kesatria ireng malah jadi manja gini. Bahkan setelah selesai, iblis ini masih pengen disembuhin karena dia nggak pernah ngerasain hal yang lembut kayak gini. Walah bocah kurang kasih sayang ini. Lanjut, sekarang Usato bakal dilatih lagi sama Rose nih. Kali ini bukan latihan fisik, tapi latihan tarung. Dia disuruh buat ngehindari serangannya Rose. Soalnya Usato nggak bisa nih ngandelin sihir penyembuh terus. Kalau dia kena kutukan, serangan itu tuh nggak bisa langsung disembuhin. Yuk, mulai latihannya. Woi, langsung banget nih. Gak ngehindar mati lu ya. Oh, mimpi doang. Ya iyalah, mana mungkin kapten nonjok anak buahnya. Yuk, lanjut. Bukan mimpi anjir. Nah gitu latihan gua, sampai kram nih perut. Lu kenapa curhat sama gua? Si kesatria ireng juga rada bingung nih kenapa Usato perhatian gini. Cuma dia kayak malu-malu gitu terus nyuruh Usato keluar. Gak lama setelah itu si kesatria ireng gantian disamperin sama Rose nih. Iblis ini langsung dikasih dua pilihan. Mau mati di sini apa ikut gua lu? Jir, mau diapain gua cowok? Ayo jawab. Cih, gak sudah anjing. Pecah pala gua cowok. Ternyata Rose tuh disuruh raja buat ngegembleng kesatria ireng jadi anak buahnya coy. Soalnya raja ini bukan tipe orang yang bakal ngebunuh tawanan. Lagian kalau dibunuh yang ada memicu perang lebih gede lagi nanti. Jadi mending iblis ini dimanfaatin aja sama kerajaan. Iblis ini juga dipasangin kalung gitu buat nyegel sihirnya. Oke, ikut gua lu ya. Lah, gua belum jawab. Diem lu ah. Pindah ke Usato yang lagi latihan terus kaget karena kaptennya tahu-tahu ngebawa kesatria ireng buat jadi bawahannya. Iblis ini pokoknya bakal diawasin dan dididik habis-habisan deh kayak Usato dulu. Terus setelah iblis ini sadar, turut berduka cita ya. Malam harinya Usato dipanggil
sama Rose. Ternyata selain ngurus kesatria ireng, Rose juga diminta buat ngebantu ngirim surat ke kerajaan lain. Soalnya raja butuh bantuan buat menghadapi pasukan iblis. Bukan Rose yang disuruh ngirim sih, tapi Usato. Selain Usato, dua pahlawan lain yaitu Inokami dan Kazuki juga bakalan ikut nih. Jadi sebelum berangkat, Usato harus mempersiapkan diri buat perjalanan nanti. Besoknya setelah Usato beli buku dan ketemu ciwi-ciwi yang jadi fans beratnya, Usato nggak sengaja ketemu sama Inokami. Oh my god, ini pasti takdir ya kita ketemu terus. Nggak sengaja doang anjir. Nah, tiba-tiba Usato ketemu nih sama si gadis kucing. Ketangkep kamu. Gemes anjir. Akhirnya kamu datang juga. Datang juga? Aku dicuekin. Kamu suka godain aku ya? Bawel banget, ngapa sih lu? Bang, turunin dulu bang. Oh iya maaf. Abis itu mereka bertiga ngobrol deh di tempat sepi. BTW anak ini namanya Amako. Terus Usato tanya, kenapa Amako ngasih penglihatan tentang Inokami dan Kazuki yang mati gara-gara kesatria ireng. Amako bilang kalau dia nggak ngasih tahu, kerajaan ini 100% bakal hancur. Hal ini juga biar Usato kayak punya utang budi gitu, biar mau ngebantu Amako. Soalnya Usato ini penyihir penyembuh yang dia cari selama ini. Kata Amako, ibunya tuh sakit coy. Entah sakit apa juga gua kagak tahu. Terus Usato tanya dong, kenapa dari dulu nggak minta ke Orga atau Kak Rose saja? Amako ngejawab, dia nggak bisa ngajak orang yang nggak bisa tarung. Kalau Rose, dia nggak berani minta karena serem. Lagian dari ramalannya dia ditolak sama Rose. Terus Inokami bilang, kayaknya bakal susah deh. Soalnya Usato nih orang penting, pasti bakal diminta bantuan mulu sama kerajaan. Cuma Usato masih berusaha ngebantu. Mereka kan ada misi ngantar surat ke kerajaan lain tuh. Gimana kalau di perjalanan nanti dia mampir aja ke negaranya Amako. Abis itu Usato izin cabut deh buat ngobrol sama Rose. Setelah ngobrol sama Rose, tante ini kaget coy. Karena katanya kalau pembaca waktu kayak gini ketahuan ada di kerajaan Linger, bisa aja kerajaan binatang bakal marah. Jadi dia bakal ngomongin hal ini dulu sama raja buat mutusin hasilnya kayak gimana. Abis itu Usato balik ke Amako. Nggak perlu dijelasin, anak ini bisa ngebaca kalau dia masih harus nunggu dulu. Tapi nggak apa-apa, Amako bilang makasih karena Usato udah mau ngebantu. Usato juga bilang makasih nih, karena gara-gara Amako dia bisa nyelamatin Inokami dan Kazuki. Malam harinya di tongkrongan unit penyembuh, kesatria ireng ini kayaknya masih kaget dan belum kebiasa sama anak-anak di unit ini yang barbar kayak orangutan. Tapi setelah Usato datang dan ngasih buku harian, cewek ini kok jadi malu-malu kucing ya? Oke lah lanjut. Di hari pertama latihan, kesatria ireng ini jelas kewalahan lah. Mana ada di kerajaan iblis suruh lari sampai dengkulnya lemes. Tahu capek. Lari lu. Siap komandan. Hari kedua masih capek juga, cuma mau ngeluh gimana kalau akhirnya lari lu. Mending di penjara bejir. Tapi hari-hari selanjutnya kesatria ireng udah mulai terbiasa nih. Dan di hari ke-10 dia ngedenger ada heboh-heboh di dalam hutan. Setelah dilihat, ternyata ada Usato yang lagi latihan sama Rose. Wanying bisa mati dia anjir. Dibilang ngindar ngeyel bet lu hah? Ya elah sabarlah. Masih hidup bejir. Lu kira gampang apa ngindarin tangan gendut lu? Ayo sekali lagi. Berhasil anjay. Sukubus, latihan lu sama Usato. Siap dan siap. Abis itu Usato ngobrol sama iblis ini dan akhirnya mereka kenalan nih setelah sekian lama ketemu. Kenalin, cewek ini namanya Velm. Gemoyku dateng. Woi, minimal panggil dulu. Gembrot tunggu. Anak anjing. Usato tai. Akhirnya Velm kagak bisa ikut makan malam nih gara-gara lari kagak tahu batas terus badannya tumbang. Cuma anggota lain malah ngiranya kalau Usato terlalu keras ngelatih Velm. Bacot, lu nggak sadar kapten kita ngelatih. Lanjutin omongan lu. Guys, nggak boleh gitu tahu, kapten kita mah baik. Terus karena nggak ikutan makan bareng, tengah malam Velm jadi kelaparan. Terus dia nggak sengaja ngedenger Rose dan Usato yang mau ngirim surat buat minta bantuan ke kerajaan lain. Wah, jadi info buat iblis nih. Dan besok paginya Velm tahu-tahu bawa tas terus kabur dari markas unit penyembuh. Tapi nggak berjalan lancar karena Velm ketahuan dan dikejar T-Rex. Cuma Rose di sini tahu coy, Velm tuh bukan mau kabur terus ngebocorin rahasia ke Raja Iblis. Tapi anak ini tuh pengen ngikutin Usato setelah dengar Usato bakal pergi jauh. Terus Velm tanya, emang Rose nggak khawatir apa Usato bakal pergi jauh? Lah, buat apa khawatir? Orang kesatria iblis kayak Velm aja dihajar habis-habisan. Di pagi yang sama, Usato sama Amako datang nemuin Raja. Di sini Raja ngedatengin dan bilang makasih sama Amako coy. Karena berkat penglihatannya, kerajaan ini masih selamat. Dan buat balas budi, Usato dikasih izin buat pergi sama Amako ke kerajaan binatang setelah ngantar surat. Abis itu Welsi ngejelasin rutenya.
Jadi sebelum ke kerajaan binatang, ada 3 kerajaan lain yang harus dilewatin sama Usato. Nah, setelah Usato dan kawan-kawan nganter surat di kerajaan pertama, mereka nanti pisah coy. Yang lain balik, Usato sama Amako lanjut ke kerajaan binatang. Usato juga disuruh milih 2 pengawal buat ke kerajaan binatang nih. Pertama, dia milih Aruku si penjaga gerbang. Terus yang kedua, Usato milih si Gembrot aja deh. Abis itu Usato ketemu nih sama Velm yang abis ketahuan mau kabur. Ya, anak ini tsundere gitulah. Aslinya mah kesepian kalau nggak ada Usato, tapi masih malu aja, namanya juga kaum hawa. Setelah Velm pergi, gantian Rose yang nyamperin. Kata Rose, orang-orang tuh sering banget nyepelein sihir penyembuh karena dianggap lemah. Nah, kalau di perjalanan nanti Usato ketemu orang kayak gini, pecahin aja otaknya. Rose juga bilang kalau perjalanan ini bisa berpengaruh ke hidup Usato selanjutnya. Jadi semoga lancar ya, kabarin di WhatsApp kalau udah nyampe di rumah. Loh, kok jadi gini naskahnya? Ya, walaupun Rose kejam dan ngeselin, tapi Usato respect sama tante ini sebagai gurunya. Besoknya setelah pamitan sama orang-orang, Usato dan kawan-kawan memulai perjalanan nih buat ngantar surat ke kerajaan tetangga dan ngebantu Amako buat nyembuhin ibunya. Bakal ketemu orang-orang macam apa ya Usato di perjalanan ini? Wah kekok, akhirnya kelar juga ini anime. Capek banget gua ngebacot anjay. Gimana nih cerita hari ini? Seru ya? Jadi penasaran sama perjalanan Usato di tempat lain. Bakal seseru apa ya? Apalagi sound effect di anime ini kalau lagi tarung juga mantep banget bro. Oke lah, kita tunggu aja season selanjutnya dari anime ini. Jangan lupa tulis komen di bawah. Kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya. Tombol lonceng jangan lupa dipencet biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari anime. See you coy. Ciao.